Gawat, seluruh member aplikasi investasi bodong yang bernama Sei gagal lakukan penarikan uang. Terbukti, aplikasi Sei penipuan Ponzi. Investasi bodong atau Ponzi membuat rakyat Indonesia rugi besar, yakni tembus 139,67 triliun rupiah sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2023. Otoritas mencatat setiap harinya pasti ada laporan warga terjerat investasi bodong atau Ponzi. Bahkan tak kurang dari 1.218 entitas investasi bodong diblokir sampai awal tahun 2024 lalu. Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi kelompok yang paling rentan. Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (OJK) Hudianto mengatakan, buruh migran menjadi sasaran karena punya banyak uang dari hasil kerja susah payah selama bertahun-tahun. Minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku investasi bodong alias Ponzi. Sayang, pemerintah masih kesulitan melacak para penipu tersebut. Head of Center Digital Economy and SMS Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Izzanuddin Al-Faras menyoroti betapa lemahnya penegakan aturan di Indonesia. Ia mempertanyakan kinerja pengawas dan aparat penegak hukum dalam memberantas investasi bodong Ponzi. Aparat penegak hukum harus mempermudah akses pelaporan investasi bodong Ponzi, misalnya melalui pelaporan satu pintu. Hukuman untuk pelaku investasi bodong sejatinya sudah tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan. Ada yang diatur di UU Pasar Modal, UU Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, sampai UU Perlindungan Konsumen. Izzuddin menilai regulasi saat ini juga sudah cukup untuk menghukum para pelaku investasi bodong Ponzi. Ini hanya tinggal bagaimana komitmen pemerintah melacak serta menangani kasus tersebut. Masyarakat sangat membutuhkan penegakan hukum responsif dan pelayanan atas pelaporan yang memudahkan publik sehingga pelaku investasi bodong alias Ponzi dapat dijerat atas perilakunya. Di sisi lain, ia mengamini bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Ini terjadi justru ketika inklusi keuangan sudah terbilang cukup tinggi. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap para pelaku masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keuangan. Sementara inklusi keuangan merupakan kesejahteraan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Oleh karena itu, Izzuddin mendorong sosialisasi yang sangat masif kepada masyarakat luas. Mereka pemilik literasi keuangan rendah seperti masyarakat pedesaan serta kelas menengah dan bawah dianggap harus menjadi perhatian utama. Direktur Ekonomi Center of Economy and Law Study atau CELIOS, Naihul Huda, juga menayangkan bagaimana pemerintah membiarkan rapuhnya keamanan digital. Ia menagih peran lebih negara untuk melindungi warganya. Pemerintah dianggap tahu betul kesadaran rakyat Indonesia masih rendah. Sayang, Huda malah melihat modus-modus penipuan bisa bergerak bebas dan liar di tengah masyarakat. Informasi investasi bodong tersebut masih tersebar di beberapa media sosial. Bahkan sekarang bebas didapatkan di aplikasi pesan percakapan. Pemerintah tidak boleh tools yang tepat untuk memotong informasi tersebut. Huda juga mengkritik vonis hukuman yang tak berefek jera. Ia menilai sekarang ini masih banyak pelaku penipuan investasi bebas melengang. Iklan-iklan investasi bodong Ponzi juga terus beranak pinak, bahkan di beberapa video milik konten kreator. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah segera memotong arus informasi yang salah dan membahayakan dari ranting hingga akarnya. Mereka penipu tahu betul masyarakat Indonesia ini minim literasi digital. Masyarakat kita kan masih bisa memilih dan memilah informasi serta sumber yang baik dari media sosial. Yang penting ada kata-kata cepat kaya di usia muda. Ada video beli mobil mahal saja sudah langsung trending, tutupnya. Perlu ambil langkah komprehensif. Sementara itu, Economic Center of Reform and Economics Core Indonesia Yusuf Randy menilai membedah dua akar masalah investasi bodong. Pertama, rendahnya literasi keuangan yang membuat masyarakat mudah terjebak iming-iming keuntungan cepat. Kedua, ada celah dalam sistem keamanan dan pengawasan belum optimal. Yusuf melihat ini menjadi ruang bagi pelaku untuk terus bereaksi di tengah penegakan hukum yang juga tak konsisten. Ia menyebut pemerintah perlu mengambil langkah komprehensif. Gerakan bisa dimulai dari peningkatan edukasi keuangan bagi masyarakat melalui program penyuluhan dan kampanye informasi yang insentif.
Selain itu, perbaikan sistem keamanan digital serta penataan ulang regulasi terkait investasi harus segera dilakukan. Ini